Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Inovasi Energi. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara menyeting MPPT Epover, merek Epover menggunakan PC. Ya, jadi bagaimana videonya? Yuk, pokoknya simak terus. Oke teman-teman, jadi untuk Epover ini bisa disetting atau kita konfigurasi menggunakan beberapa cara. Pertama dari MT50 yang ini sedang berjalan, tapi emang satu persatu ya. Untuk lebih advance lagi, biasanya kita menggunakan PC atau laptop seperti ini. Gunanya apa? Biasanya untuk kita kalau menyeting bukan hanya satu device saja atau lebih dari satu gitu ya. Yang lebih advance lagi untuk PLTS yang terpusat, biasanya kita menggunakan aplikasi yang digunakan di PC gitu. Dan sebelum menginstal, teman-teman bisa dapatkan kabel ini di marketplace yang ada di Indonesia. Dan juga sebelum sebelum kita setting nanti perlu menginstal drivernya. Nah, drivernya ini ada di labelnya sini ya. Ini PC Communication Cable ya, RS USB to RS485. Nah, ini drivernya CH343 driver ya. Kalian cari aja di Google, banyak banget drivernya sebelum setting MPPT ini. Jadi pertama kita buka dulu ya. Ada dua baut ya, bagian terminalnya ya, sudah buka terus. Sudah terbuka seperti ini. Lalu kita pasang ini kabelnya. Ini yang mana aja, yang kanan bisa, kiri bisa, tapi saya pasang di bagian kanan karena masih kosong. Jadi kita colok begitu aja. Oke, sudah terkoneksi. Jadi teman-teman bisa download aplikasi Solar Station Monitoring di web Epover atau App Solar. Jadi itu free ya. Jadi teman-teman tinggal download aja. Jadi kayaknya nggak perlu saya jelaskan. Langsung mulai aja ya. Oke teman-teman, jadi kalau sudah siap semua USB drivernya, kita langsung masuk ke ini, menunya di Solar Station Monitor ya. Kita klik aja. Nah, jadi ini kebetulan sudah ada konfigurasi ya yang saya buat. Jadi teman-teman biasanya kalau ini masih kosong nih, yang COM 5 nya sama Inovasi Energi, di teman-teman masuk aja Edge Station. Nah, sebenarnya ini hanya kita memasukkan data aja, masukkan informasi data ini bla 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 bla. Jadi nggak akan ngaruh sama settingan gitu. Untuk mempermudah data aja, kalau data mana yang kalian akan setting gitu. Nah, contohnya begini aja ya, contoh yang sudah diisi. Jadi ini punya saya, ini kita view station aja. Nah, jadi station informasi ini nama Inovasi Energi, device nomor 1, country Indo, terus city, ini seterusnya gitu ya, sampai tanggal instalasi ya, karena kita baru setting tanggal 5, jadi ya tanggal 5 yang muncul. Rate voltage di 48, baterai capacity gitu kan, lanjut solar panel. DC aja yang ada tanda bintangnya begini nih, sebelah kanan ini 1000, 1 sama 1000 lagi gitu. Itu yang harus diisi. Ini nggak perlu diisi juga nggak apa-apa, mau diisi boleh. Udah, kita langsung begitu selesai kita pencet add ini ya, add. Nah, ini karena kita udah setting, jadi menu exit aja. Nah, setelah itu
Nah, ini jangan dipencet dulu start monitoringnya. Kita masuk ke parameter device-nya. Pertama ini real time clock, waktunya ya. Nah, ini waktu sekarang jam 12 nih. Kita langsung update aja karena sudah sesuai, atau enggak kita mau ngambil data yang dari apa, solar charge controller ke dalam laptop itu, kita bacanya kliknya di read, jadi kita update aja. Coba kita read dulu deh, sama nggak? Oh udah sama, langsung kita up to date. Nah sama, udah. Ini belum ke parameter yang paling penting sih ya. Parameter paling penting parameter baterai ini, device com setting ini tadi udah di com 5, bacanya di com 5. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ya, com 5 ini udah otomatis terbaca kalau memang drivernya sudah installnya sudah sukses. Lalu kita masuk ke nah ini yang paling penting ada di sini kontrol parameter, tapi kita karena untuk lithium baterai jadi kita pilihnya for lithium battery control product. Kita klik iya. Nah di sini masih default setting ya, default setting. Ini apa namanya, lithium battery gitu kalau kita mau setting dari awal ya, ataupun kita mau ngambil data nih. Kebetulan saya sudah setting di atas, jadi kita mau ambil datanya ke dalam PC, kita langsung baca aja seperti ini, read ya, bisa nggak muncul? Nah nih dia langsung muncul nih. Jadi kita karena baterainya 48 volt, jadi dia sini udah termasuk di setting. Bukan di setting, apa ini, ngambil data yang sudah kita setting sebelumnya gitu. Kebetulan kemarin saya udah coba setting, jadi data itu kita panggil lagi untuk kita munculkan kita tampilkan di PC ini gitu. Jadi di sini ada over disconnecting nih. Nah ini kita bisa rubah kayak gini aja ya. Jadi ini bisa kita setting lagi karena berhubung lithium baterai. Jadi kita pilih Li battery gitu kan. Ini otomatis terbaca karena ini membaca controllernya ya, solar charge controllernya, mulai dari load current sampai charging current ya. Ini menunya user Livo 4 atau enggak user. Kita pilih user aja deh mendingan, lebih advance dia. Nah gitu. Atau ini kita baca lagi dulu ya. Kita read dulu ulang. Nih ya. Sudah. Ini kita bisa rubah over. Nih tulisannya over voltage disconnect. Nah, ini batas atas. Apabila tegangan di 54,3 maka dia akan berhenti charging gitu karena itu over temperatur. Atau kita bisa rubah nih 54,00 gitu kan. Oke, lanjut, nggak usah di apa-apakan dulu, langsung pindah aja. Nah terus over voltage reconnect, berarti ketika tegangan berapa kita izinkan lagi untuk mencharging. Misalkan di 53, tapi jangan pakai koma ya, pakai titik, 53,5 misalkan gitu, tergantung dari spek baterainya. Oke, kita izinkan lagi di 53,5 volt, dia akan charging. Lalu ini ekualisasi nggak bisa diisi karena di ini ekualisasinya kita bikin 0. Nah ini kita bikin 0 kan, karena nggak perlu ya. Jadi karena dia lithium